Pemirsa, untuk membahas topik pada hari ini telah hadir di studio Metro TV narasumber kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Selamat malam Mbak Hanifah. Malam, Mbak. Terima kasih telah hadir di studio. Dan juga kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Komnas Perempuan Bu Ratna Batara Munti. Selamat malam Bu Ratna, terima kasih telah hadir di studio. Dan juga kita akan berdiskusi dengan narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Fitri Megantara. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom kuasa hukum korban YTR dari Hotman 911 Pangeran Reza Pramadia. Selamat malam Pak Reza. Malam Mbak Fitri Megantara. Dan juga pemirsa telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juga kakak ipar korban YTR Mbak Melani. Selamat malam Mbak Melani. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Top Issue. Saya akan ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra, setelah prarekonstruksi dilakukan, apa fakta hukum terbaru yang didapat Pak Hendra? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kami sampaikan bahwa prarekonstruksi ini kami lakukan untuk mengkonfirmasi dari barang-barang bukti dan juga penyesuaian dari penyampaian dari si tersangka. Saat ini masih di tersangka dulu, di mana tersangka ini sudah kita lakukan pemeriksaan secara maraton selama 2 hari ini. Kemudian dia memberikan keterangan kepada penyidik, dan kemudian penyidik melakukan penyesuaian dulu di lokasi sebagai prarekonstruksi ini, apakah sesuai atau tidak dengan keterangannya. Tentu saja di sini akan kita lakukan di beberapa TKP ya, TKP, karena dari keterangan awal kita ada 4 lokasi TKP yang disampaikan pada rilis kemarin itu kita sesuaikan. Nah, saat ini tentu saja harapannya untuk menguatkan konstruksi unsur-unsur pasal yang kita kenakan kepada yang bersangkutan. Harapan kita bahwa di 3 pasal ini nanti bisa memenuhi unsur-unsurnya. Dan setelah itu nanti kan kita lakukan juga prarekonstruksi yang berdasarkan keterangan dari korban. Demikian Mbak Fitri, jadi tidak hanya tersangka saja tapi nanti korban. Nah, korban ini memang kita masih perlu waktu untuk penyesuaian, masih penyesuaian untuk metal dan juga keterangan yang bisa kita ambil. Alhamdulillah sudah membaik, dan 1 hari ini kita bisa beberapa pertanyaan yang didampingi oleh dari perawat dan psikologi untuk bisa lebih mudah dan soft. Jadi manakala berhenti, ya kita lakukan penelitian untuk penyampaian pertanyaan kita. Sejauh ini kita masih prarekonstruksi. Apabila nanti sudah ada pemenuhan unsur dari konstruksi hukum yang kita lakukan, nanti akan kita berkembang lagi. Ya tentu saja ke depan akan ada mungkin perkembangan, tentu akan kita lakukan lagi. Demikian Mbak Fitri. Oke, Pak Hendra, mengenai potensi penerapan Undang-Undang TPKS untuk pelaku seperti apa? Ya, untuk saat ini kita masih melengkapi unsur-unsur pasalnya ya. Kita lakukan ini dulu karena tentu saja masih panjang dalam hal penyesuaian ini. Kita perkuat dulu terkait dengan barang bukti yang sejak awal pernah disampaikan oleh si korban ini, dengan barang bukti yang ada di lokasi ini. Harapan kita ini sesuai semuanya, masuk, dan akhirnya kita lengkap, dan selanjutnya kita akan beranjak ke tempat yang lain lagi. Tapi setidaknya kita sudah mengantongi ada yang bersangkutan, tersangka ini kan pernah melakukan hal yang sama, penganiayaan. Setidaknya residivis ini masih bisa kita jadikan acuan untuk bisa memperberat dari penjatuhan hukuman yang nanti akan kita ajukan kepada JPU. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Hendra, kita akan bergeser ke Mbak Melani terlebih dahulu. Mbak Melani, Anda sebagai kakak ipar dari YTR, bagaimana korban terkini dari YTR sendiri? Untuk saat ini alhamdulillah ya banyak sekali peningkatan. Untuk sekarang sedang mencoba terapi jalan dan juga duduk. Oke. Ya, dari keluarga melihat proses hukum yang sedang dilakukan, seperti apa tanggapannya? Aku
alhamdulillah ya, kalau untuk hukum yang sedang berjalan sekarang, alhamdulillah sih. Semoga prosesnya lancar. Baik. Mengenai proses hukum, saya akan juga lanjutkan pertanyaan kepada kuasa hukum dari korban YTR sendiri. Pak Reza, ini dari kuasa hukum korban, ini bagaimana Anda melihat progres proses hukum yang dilakukan? Ya, selama kita lihat ini, kita juga sangat apresiasi kepada pihak Polda Jabar yang luar biasa dalam melakukan wawancara dan segala macam. Kita semua pihak keluarga juga mempercayakan proses ini kepada pihak keluarga. Kita hanya ikut membantu apabila diperlukan dari pihak kepolisian. Oke. Terkait mengenai tersangka yang sudah menyampaikan permintaan maaf, apakah dari pihak keluarga ataupun tim hukum melihat ini adalah sebagai taktik manipulatifkah untuk meringankan hukuman atau seperti apa menurut Anda? Jadi memang meminta maaf itu kan hak dari setiap individu. Tapi dari pihak keluarga sih memang tidak ada yang memaafkan karena perbuatannya sudah luar biasa kejam gitu kan. Dan juga kita juga sebagai kuasa hukum tetap walaupun dia mau meminta maaf atau apapun, semua itu kan sudah jelas ada bukti dan sekarang masih berproses di pihak kepolisian. Jadi sebetulnya bagi kami sih permintaan maaf itu kan tidak berpengaruh. Proses hukum ini kan terus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dan kalau bisa juga kan memang pasti seberat-beratnya gitu. Oke. Nah, mengenai ancaman hukuman sendiri, Pak Reza, mengenai penerapan pasal terhadap tersangka, bagaimana kemudian tanggapannya dari tim kuasa hukum korban? Ya, kemarin juga kita kebetulan pas konferensi pers dari Pak Kapolda, saya tidak bisa hadir. Saya juga di situ melihat memang pasal-pasal yang diterapkannya juga sudah cukup pas. Mungkin juga nanti akan setelah pengembangan akan ada penambahan dari Undang-Undang TPKS dan ada beberapa pasal mungkin yang nanti akan mengikuti, karena kita tahu juga dari korban ini kan untuk di asesmen dalam arti di wawancara itu kan mungkin masih terbatas dan pelan-pelan gitu kan. Jadi kita tetap mengikuti perkembangannya dan mengupdate informasi dari pihak Polda Jabar. Oke, baik, saya akan kembali ke studio untuk menyapa para narasumber yang ada di sini. Saya akan ke Bu Ratna terlebih dahulu mengenai bagaimana kemudian kasus ini, penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR ini menimbulkan kegeraman bagi publik. Sebetulnya dari pandangan Komnas Perempuan, apa yang terjadi pada korban YTR ini? Ya, saya kira dia korban dari penyiksaan, jelas ya, yang sangat kejam, sadis gitu ya. Yang saya kira itu harus diakui dulu ya, kebenaran atas apa saja perbuatan yang dilakukan pelaku pada korban, sehingga temuan Komnas Perempuan dalam kegiatan turlap ya yang langsung ke tempat korban itu jelas ada informasi bahwa korban ini juga mengalami kekerasan seksual. Jadi saya tadi kurang sepakat ya kalau ini diabaikan. Karena itu hak yang paling penting, pengakuan atas apa yang terjadi pada dirinya. Dia bukan hanya disiksa secara fisik, psikis, begitu sadis dan kejam, tapi juga dalam rentang waktu dia disekap itu dia diperlakukan kekerasan seksual. Dan itu artinya kalau kita melihat unsur-unsurnya, dia disekap lalu juga dilecehkan secara seksual ya, itu artinya dia adalah korban perbudakan seksual. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu harus kita akui, harus kita memberikan hak korban atas semua yang dia alami. Jadi jangan ada satupun yang terlewat. Semua itu harus kita lindungi, harus kita berikan hak pengakuan itu kepada korban. Itu yang hak atas kebenaran terhadap peristiwa apa saja yang terjadi kepada korban. Itu penting sekali. Komnas Perempuan sudah berkomunikasi langsung dengan korban? Iya, waktu itu memang tim dari Komnas Perempuan karena situasi korban yang dalam ruangan steril ya. Jadi yang kita temui dari tim KPI itu keluarga dan pendamping. Tapi itu disampaikan oleh korban melalui
keluarganya, dan keluarganya menyampaikan kepada tim Komnas Perempuan. Gitu. Oke, Mbak Hanifa, dari sisi kriminolog sendiri, apabila kita lihat ini mengenai penyekapan yang dilakukan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku, di mana kemudian ini dilakukan bertahun-tahun, kekejamannya dilakukan selama berulang seperti itu. Apakah ini pola yang memang sistematis atau ada kecenderungankah ini tindakan impulsif yang spontan? Mbak Fitri, kalau impulsif itu berarti kan ketika ada konflik lalu dia melakukan sesuatu. Kalau sampai 3 tahun berarti kan ini sudah dilakukan secara sistematis. Di mana sebetulnya dalam proses kekerasan itu biasanya tidak langsung terjadi kekerasan secara fisik. Tapi ada eskalasi dari awal, pasti dia nampak atau menampilkan diri sebagai seorang yang baik, seorang laki-laki yang mencintai gitu ya, sehingga korban, kalau kita ngomongin korban, terperangkap dalam kondisi-kondisi itu. Kemudian ketika dia melakukan kekerasan, yang pertama adalah kekerasan psikologis dan tidak ada konsekuensi, maka dia akan menaikkan, dia akan melakukan eskalasi terhadap kekerasan yang dilakukan. Lanjutannya ini biasanya dia melakukan membatasi gitu ya, pembatasan, dan dia melakukan ancaman-ancaman tertentu sampai di akhir dari penyekapan tadi itu dia melakukan aksi-aksi dengan kekerasan fisiknya. Jadi ini sesuatu yang memang bisa jadi ini sudah direncanakan ya, karena pada beberapa orang pelaku yang mengalami coercive control, dia akan memelihara korban itu untuk dia berikan kondisi-kondisi atau dia kondisikan bahwa dia itu dalam penguasaan dia. Oke. Jadi ini bukan impulsif. Oke, Mbak Hanifa, artinya pelaku ini sadar, tahu apa yang dilakukannya, apa akibat dan juga konsekuensi dari kekejaman yang dilakukannya. Kalau konsekuensi saya kurang tahu ya, apakah dia tahu ya. Karena bagaimanapun juga biasanya pelaku kekerasan yang seperti ini itu melakukan eskalasi karena tidak ada konsekuensi di setiap tahap dia melakukan. Gitu. Kalau konsekuensi secara hukum mungkin dia tahu tapi diabaikan. Nah, ini adalah titik awal dari sebuah kejahatan. Ketika seseorang tahu ada hukuman menanti tapi dia tetap melakukan. Ini kan titik awal gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti jawaban-jawaban dari pertanyaan apakah dia mengalami gangguan mental gitu. Itu kan bisa kita patahkan karena ada pelaku kekerasan yang dia tidak mengalami gangguan mental sama sekali, dia tetap melakukan, atau dia mengalami gangguan mental melakukan, atau mengalami gangguan mental tapi tidak melakukan. Nah, ciri-ciri ketika dia tidak mengalami gangguan mental tapi dia tetap melakukan, yang pertama dilakukan secara sadar, dilakukan secara berulang, dan dia tahu benar dan salah. Nah, kondisi inilah yang mungkin Pak Hendra yang harus mengetahui lebih lanjut di posisi mana si pelaku ini sebetulnya secara kepribadian sebagai pelaku yang sudah melakukan kepada YTR. Tapi artinya kekejaman yang dilakukan pelaku tidak otomatis ada kaitannya dengan gangguan kejiwaan. Tidak seperti otomatis. Kalau kita mau ngomongin tentang gangguan kejiwaan, yang berhak menyampaikan adalah pihak medis gitu, Mbak Fitri. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Hendra. Apakah kemudian sudah ada hasil mengenai analisis psikologis ataupun kejiwaan dari tersangka sendiri? Baik, jadi kita sudah sekali melakukan tes psikologi kepada tersangka dan juga korban, dan untuk psikiatri juga kita lakukan, tetapi untuk lebih dalam dan hasilnya karena minimnya keterangan yang bisa diambil dari korban ini, jadi masih perlu ada proses lebih lanjut. Kemudian tadi kami menangkap dari sejak awal pada saat kita press conference kemarin bahwa upaya untuk bagaimana adanya kekerasan seksual sudah kita tangkap ini, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana pengakuan dari si korban ini nanti akan kita lanjutkan dengan fair yang lanjutnya lagi. Karena saat ini kita memang kemarin fokus kepada cacat fisik yang ada di permukaan wajah dan seluruh tubuh yang cukup banyak sekali, dan tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual ini terjadi pada bersangkutan. Demikian, Mbak Fitri. Baik, Pak Hendra, dari prarekonstruksi kan menunjukkan adanya beberapa TKP dalam kasus ini. Apakah kemudian dari rangkaian perpindahan TKP ini penyidik ataupun dari pihak kepolisian sudah bisa mengungkap ataupun mengidentifikasi adanya indikasi-indikasi apakah ada pihak lain di luar tersangka ataupun pelaku yang kemudian mengetahui, melihat ataupun mendiamkan penyekapan ini terjadi?
Nah, jadi langkah untuk prarekonstruksi ini kami baru lakukan itu 3 kali ya Mbak. Pertama itu pada saat belum ada keterangan tersangka dan juga korban. Dan yang kedua adalah ya ini, yang kedua dan ketiga ini pada saat setelah selesai kita melakukan penyidikan terhadap tersangka. Jadi masih ada 2 langkah prarekonstruksi lagi yang akan kita lakukan untuk di 2 TKP yang selanjutnya, Mbak. Nanti setelah itu akan kita rangkai, kita analisa dan kita akan perkuat lagi dengan keterangan saksi korban. Nah inilah tentu saja langkah-langkah kita ke depan sehingga nanti apa yang diharapkan oleh publik tadi secepatnya akan kita sampaikan demikian, Fitri. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa, namun kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.